Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Setianti dan Saskia Komala Dewi akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia pada kanal YouTube Ujung Opa, Kajian Fonologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesalahan-kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia pada tataran fonologi yang dilakukan oleh YouTuber Korea Selatan, Ujung Opa. Kesalahan yang dilakukan oleh YouTuber Korea Selatan diambil data melalui beberapa video short dari kanal YouTube Ujung Opa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, kemudian tahap pengumpulan data yang digunakan menggunakan metode SIMAK yang menggunakan teknik SIMAK bebas libat catat sebagai teknik lanjutan. Dilanjutkan dengan teknik catat, tahap penyajian analisis data menggunakan metode padan, dan penyajian analisis penelitian ini menggunakan metode informal yaitu dalam pemaparan. Hasil data pada penelitian ini menggunakan kata-kata biasa dan tidak menggunakan lambang atau tanda. Hasil penelitian ini ditemukan sebanyak 23 kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh Ujung Opa. Kesalahan-kesalahan tersebut berupa pengurangan fonem sebanyak 1 kesalahan, kesalahan penambahan fonem sebanyak 6 kesalahan, dan kesalahan pergantian fonem sebanyak 16 kesalahan. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu contoh kasus kesalahan bidang fonologi. Yang selanjutnya yaitu pendahuluan. Bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Bahasa digunakan untuk mempermudah komunikasi antar manusia sehingga informasi dapat disampaikan dengan tepat dan dapat dipahami orang lain. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan terbentuknya beragam bahasa di dunia yang masing-masing memiliki ciri-ciri yang unik yang menimbulkan adanya perbedaan dengan bahasa lain. Latifah dalam Septia 2007, halaman 19. Banyak warga negara asing yang tertarik pada bahasa Indonesia dan ingin untuk belajar bahasa Indonesia. Namun, dalam proses belajar bahasa Indonesia, banyak pula warga negara asing yang salah dalam pengucapan kata-kata dalam bahasa Indonesia. Kesalahan berbahasa yang biasanya terjadi di kalangan penutur asing pemula ialah pada tataran fonologinya. Kesalahan ini berkaitan dengan pengucapan fonem, penghilangan fonem, penambahan fonem, salah meletakkan penjedaan, dan lainnya. Kesalahan berbahasa Indonesia dalam bidang fonologi dapat dilihat dari penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tertulis. Mengacu pada gaya hidup masyarakat yang saat ini banyak menggunakan media massa, khususnya media internet, YouTube menjadi salah satu media sosial yang banyak digemari oleh masyarakat. YouTube merupakan sebuah situs web berbagi. Situs ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Selain itu, dapat juga dijadikan sebagai objek kajian dalam suatu penelitian. Contohnya, penggunaan bahasa Indonesia oleh penutur asing sering terjadi kesalahan dan keliruan dalam proses pengucapan yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan yang benar. Salah satu contoh yaitu dari tayangan kanal YouTube yang berasal dari Korea Selatan, Ujung Opa, yang sedang melakukan challenge pelafalan bahasa Indonesia. Kair dan Agustina tahun 1995 halaman 14. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Hal ini sejalan dengan Soeparno 1993 halaman 5 yang menyatakan bahwa fungsi umum bahasa adalah sebagai alat komunikasi sosial. Namun, pada pembelajaran bahasa kedua sering terjadi kesalahan berbahasa. Menurut Tarigan tahun 1997, halaman 47, kesalahan berbahasa berhubungan erat dengan pengajaran bahasa, baik pengajaran bahasa pertama atau B1 maupun kedua, B2,
di mana ada pengajaran bahasa dapat dipastikan bahwa terjadi kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa yang berhubungan dengan pengucapan bunyi bahasa dapat dikaji menggunakan pendekatan fonologi. Fonologi merupakan suatu pembelajaran sistem pengucapan bunyi bahasa dengan baik. Karena apabila salah dalam pelafalan bunyi bahasa tersebut, maka yang dihasilkan akan berbeda pula. Hal inilah yang dapat mengakibatkan kesalahan dalam berbahasa. Orang dapat berkomunikasi dengan orang lain apabila kedua penutur dapat saling memahami bahasa. Contohnya adalah penutur asing yang belajar bahasa Indonesia biasanya mengalami kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis kesalahan-kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia pada tataran fonologi yang dilakukan oleh YouTuber Korea Selatan, Ujung Opa. Kesalahan yang dilakukan oleh YouTuber Korea Selatan diambil data melalui beberapa video short dari kanal YouTube Ujung Opa. Yang selanjutnya yaitu metode. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus. Sugiono 2017. Penelitian ini bermaksud untuk meneliti kesalahan berbahasa Indonesia pada kanal YouTube Ujung Opa. Melalui penelitian deskriptif kualitatif ini, peneliti mendeskripsikan secara sistematis tentang objek yang diteliti, khususnya pada kesalahan berbahasa Indonesia. Tahap-tahapan yang dilalui dalam penelitian ini antara lain tahap pengumpulan data, tahap analisis data, dan tahap penyajian analisis data. Tahap pengumpulan data yang digunakan adalah metode SIMAK, yang menggunakan teknik SIMAK bebas libat catat sebagai teknik lanjutannya. Teknik SIMAK dan catat dilakukan dengan cara menyimak video short yang kemudian mencatatnya untuk dianalisis. Istilah menyimak di sini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan bahasa secara lisan, tetapi juga penggunaan bahasa secara tulisan. Menurut Mahsun 2005. Metode ini memiliki teknik dasar ialah teknik sadap. Tahap analisis data menggunakan teknik padan. Tahap penyajian analisis data pada penelitian ini menggunakan metode informal, yaitu dalam pemaparan hasil data pada penelitian ini hanya menggunakan kata-kata biasa dan tidak menggunakan lambang atau tanda. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang hasil dan pembahasan. Kelompok kami telah mengumpulkan sebanyak 23 data dari hasil menyimak video pada akun Ujung Opa yang terdapat kesalahan berbahasa seperti pengurangan fonem, penggantian fonem, dan penambahan fonem. Pada pengurangan fonem terdapat satu data, yang pertama ialah terdapat pada video short kanal YouTube Ujung Opa yang berjudul Tes Nama-Nama Makanan Indonesia Suami Korea, pasangan Korea Indonesia. Pada permainan tebak kata nama makanan adanya kesalahan berbahasa. Ujung Opa mengucapkan kata songe yang seharusnya dibaca sponge. Terdapat pengurangan kata fonem konsonan P yang akan memiliki kata tersebut tidak memiliki arti. Baik, penambahan fonem pada data pertama ialah terdapat pada video short dalam kanal YouTube Ujung Opa yang berjudul Challenge Suami Korea versus Mertua Indonesia. Pelafalan bahasa Indonesia. Pada permainan ini, tebak kata yang terdapat kata bakmi, ya, akan tetapi Ujung Opa mengucapkan kata bangmi. Adanya penambahan fonem konsonan N dan G pada kata bakmi sehingga kata tersebut tidak memiliki arti.
Data kedua tentang penambahan fonem terdapat pada video short pada kanal YouTube Ujung Opah yang berjudul Challenge Suami Kora versus Mertua Indonesia. Pelafalan bahasa Indonesia. Pada permainan tebak-tebak kata terdapat kata ngakak. Akan tetapi, Ujung Opah mengucapkan kata tersebut menjadi ak. Adanya penambahan fonem vokal e pada kata ngakak sehingga kata tersebut seperti menekan pada saat dituturkan serta kata tersebut tidak memiliki arti. Data ketiga ialah terdapat pada video short pada kanal YouTube Ujung Opah yang berjudul Challenge Suami Kora versus Mertua Indonesia Pelafalan Bahasa Indonesia. Pada permainan tebak-tebak kata terdapat kata buah, akan tetapi Ujung Opah mengucapkan kata tersebut menjadi buaeh. Adanya penambahan fonem vokal e dan u dan juga adanya penambahan fonem konsonan h sehingga kata tersebut seperti menekan saat mengucapkan dan tidak memiliki arti. Data keempat terdapat pada video short kanal YouTube Ujung Opah yang berjudul Challenge Suami Korea versus Mertua Indonesia. Pelafalan bahasa Indonesia. Pada permainan tebak-tebak kata terdapat kata BNI. Tetapi Ujung Opah mengucapkan kata BNI menjadi kata bini. Adanya penambahan fonem vokal i sehingga kata tersebut memiliki arti yang berbeda ketika diucapkan. Arti bini ialah perempuan yang sudah menikah atau bisa disebut dengan istri. Data kelima ialah terdapat pada video short kanal YouTube Ujung Opah yang berjudul Cara Orang Korea Ngomong Bahasa Indonesia. Pada permainan pelafalan kata bahasa Indonesia pada video ini, Ujung Opah menuturkan kata bapak yang seharusnya menjadi bapak. Adanya penambahan fonem konsonan K sehingga dalam pelafalan tersebut berubah menjadi tebal dan menekan pada saat diucapkan. Penggantian fonem. Data pertama terdapat pada video short pada kanal YouTube Ujung Opah yang berjudul Challenge Suami Korea versus Mertua Indonesia. Pelafalan bahasa Indonesia. Pada permainan tebak-tebak kata terdapat kata telur. Akan tetapi Ujung Opah melafalkannya telul. Ujung Opah menggantikan fonem konsonan R menjadi fonem konsonan L. Data kedua terdapat pada video short pada kanal YouTube Ujung Opah yang berjudul Challenge Suami Korea versus Mertua Indonesia pada pelafalan bahasa Indonesia. Pada permainan tebak-tebak kata terdapat kata pokoknya, akan tetapi Ujung Opah mengelafalkannya pokoknya. Ujung Opah menggantikan fonem konsonan P menjadi fonem konsonan B. Data ketiga terdapat video short kanal YouTube Ujung Opah pada Challenge Suami Korea versus Mertua Indonesia. Pelafalan bahasa Indonesia. Pada permainan tebak-tebak kata tersebut terdapat kata antar jemput, akan tetapi pelafalan Ujung Opah ialah antal jemput. Ujung Opah menggantikan fonem konsonan L R menjadi fonem konsonan L. Data keempat terdapat pada video short pada kanal YouTube Ujung Opah yang berjudul Challenge Suami Korea versus Mertua Indonesia. Pelafalan bahasa Indonesia. Pada permainan tebak-tebak kata ini terdapat kata Rapi Ahmad yang seharusnya ialah kata Rapi Ahmad. Ujung Opah menggantikan fonem konsonan T menjadi fonem konsonan D. Data kelima terdapat pada video short kanal YouTube Ujung Opah yang berjudul Tes Nama-Nama Makanan Indonesia Suami Korea. Pasangan Korea Indonesia. Pada permainan tebak kata nama makanan pada permainan ini terdapat kata jancau yang seharusnya ialah kata makanan denkau. Dalam hal ini, Ujung Opah mengganti fonem konsonan D menjadi fonem konsonan J. Data ke-6 terdapat pada video short ada kanal YouTube Ujung Opah yang berjudul Tes Nama-Nama Makanan Indonesia Suami Korea Pasangan Korea Indonesia. Pada permainan tebak kata nama makanan terdapat kata bubur ayam
ya bubur ayam. Akan tetapi ujung opa menggantikan menjadi kata bubar ayam. Dalam hal ini ujung opa mengganti fonem vokal U menjadi fonem vokal O. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, terdapat kesalahan berbahasa dalam tataran fonologi dalam kanal YouTube Ujung Opa yang tergolong masih banyak, ialah sebanyak 23 data. Jenis kesalahan yang ditemukan ialah penggantian fonem dengan jumlah data 16 data, kemudian penambahan fonem dengan jumlah 6 data, dan pengurangan fonem dengan jumlah 1 data. Kesalahan pada tataran fonologi yang dilakukan oleh penutur asing pada saat belajar bahasa Indonesia, sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan menjadi salah satu contoh kasus kesalahan pada bidang fonologi. Dan presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.